Kita sekarang coba masuk teman-teman sekalian, dan nanti dalil ini menguatkan satu sama yang lain ya. Bagaimana caranya supaya kuburan kita menjadi taman dari taman surga? Dan bagaimana agar selamat, dia bukan menjadi lubang dari lubang neraka? Ya. Karena keadaan kubur itu ada tiga ya. Ada yang siksaan abadi bagi orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ada yang siksaan ya, terjadi pada orang-orang beriman, tapi yang bermaksiat tidak sempat taubat di dosa-dosa tertentu. Dan ada yang memang menjadi taman dari taman surga. Untuk selamat teman-teman sekalian agar menjadi taman dari taman surga di saat Anda sendiri, Anda dipikul oleh orang-orang kerabat-kerabat Anda dibawa menuju ke kuburan, ya. Dan akhirnya Anda dimasukkan, Anda tentram di sana, kuburan Anda menjadi taman dari taman surga, ada amal-amalnya. Dan juga sekaligus agar selamat jangan sampai Anda menjadi orang-orang yang tersiksa di sana. Karena Nabi SAW mengatakan kalau orang beriman yang meninggal dunia, pada saat dipikul dia berkata, cuma tidak terdengar oleh orang yang memikulnya, segeralah bawa jenazah ini, ya. Karena bahagianya dia, karena dia tahu ya, apa yang akan ada di depan dia, sebuah alam di alam barzah menjadi taman dari taman surga. Dan kalau dia orang kafir, maka dia akan mengatakan, ruhnya akan mengatakan, celakalah dia, kemana kalian akan bawa? Karena dia sudah tahu di depannya akan ada siksaan. Yang pertama teman-teman sekalian, agar Anda bisa selamat dari siksa kubur, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW, ya. Dan menjadi seorang muslim. Tiga hal ini menjadi satu ya. Beranjak daripada hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis yang cukup panjang, tapi saya langsung bacakan saja, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu. Kalau orang beriman meninggal dunia, maka akan ya datang dua malaikat mendudukkan dia di kuburannya setelah yang mengantarnya pulang tentunya. Dalam riwayat lain, 3 langkah-langkah kakinya ya meninggalkan, atau 3 langkah para pengantar meninggalkan ya kuburan tersebut. Maka ada 2 malaikat yang mendudukkan orang beriman ini, lalu keduanya berkata, Mar Rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu Rabbi Allah, maka dikatakan kepadanya Tuhanku. Maka orang ini mengatakan Tuhanku Allah, berkata para malaikat. Fayaqulani lahu ma dinuk, lalu kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, dia mengatakan agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, lalu keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian ini? Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Qala fayaqulu huwa Rasulullah SAW. Maka si mayit akan mengatakan, dia adalah utusan Allah SAW. Fayaqulani wa ma yudrik. Kemudian berkatalah kedua malaikat tersebut, dari mana engkau mengetahui itu? Ya, bahwasanya Tuhanku Allah, agamaku Islam, Muhammad SAW adalah Nabi dan utusan Allah. Fayaqul, si mayit mengatakan, qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Ya, aku telah membaca Al-Quran, kitab Allah, mendapatkan di sana informasinya, dan aku beriman padanya dan membenarkan semua isinya. Ya. Kemudian dalam riwayat Jarir dikatakan, hadis yang lain, fadzalika qaulullahi azza wa jal, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya riwayat lain menjelaskan ada penambahan dari Nabi SAW, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan memudahkan ya di lisan orang-orang beriman untuk menjawab ya pertanyaan para malaikat tersebut, atau meneguhkan orang beriman dengan perkataan yang teguh. Ya. Kata ulama di dunia, dengan kalau dia ditanya tentang Islam asal dia sudah belajar, dia bisa jawab, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, bagaimana bisa kau beriman kepada Allah, bagaimana bisa kau benarkan Muhammad SAW, maka dia bisa menjawab. Dan di akhirat maksudnya pertanyaan para malaikat. Setelah dia bisa jawab semua itu, Tuhanku Allah, kitabku, agamaku Islam, ya, wa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Qala fayunadi munadin minas sama'. Kemudian terdengarlah suara seruan dari langit, an sadaqa abdi, bahwasanya hambaku ini telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah, maka bentangkan hamparan dari surga untuknya. Ya. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukalah untuknya pintu menuju ke surga. Wa albisuhu minal jannah,
dan berilah ia pakaian dari surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian sampailah kepada dia keindahan dan aroma harumnya surga itu. Qala wa yuftahu lahu fiha madda basarihi. Dan kemudian kuburnya dilapangkan sejauh pandangan matanya. Itu kalau orang beriman. Ya. Dan dalam riwayat yang dikatakan, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya, kalau orang kafir, masih dalam hadis yang sama ya, qala wa innal kafira fadzakara mautahu, ya. Qal, ya. Kemudian orang kafir pada saat dia wafat, wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi, dan nanti akan dikembalikan ruhnya di kuburannya, di jasadnya, wa ya'tihi malakani fayudisani fayaqulani lahu. Maka dua malaikat mendudukkan dia, kemudian bertanya kepadanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha. Dia hanya mengatakan saya enggak tahu. La adri, saya enggak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuk, apa agamamu? Malaikat bertanya. Fayaqulu maksudnya saya enggak tahu. La adri, saya enggak ngerti. Fayaqulani ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian? Fayaqulu la adri, dia mengatakan saya enggak tahu. Fayunadi munadin minas sama, kemudian terdengar suara seruan dari langit, an kadzaba, orang ini telah berdusta. Fa'afrishuhu minan nar, bentangkan jalan dari neraka. Walbisuhu minan nar, berikan dia pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukalah pintu-pintu neraka yang dengannya dia menuju ke sana nanti. Qala fayatihi min harriha wa samumiha, kemudian sampai kepadanya dari panasnya neraka itu. Hawa panas neraka itu sampai kepadanya. Qala wa yudayyiqu alaihi kubruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian dinding kuburannya menjepit tubuhnya sampai membuat tulang-tulang rusuknya bersatu. Thumma yuqayyadu lahu a'ma abkamu ma'ahu mirzabbah. Ma'ahu mirzabbatun min hadid. Ma'ahu mirzabbatun min hadid. Lalu kemudian diutus kepadanya malaikat atau seorang laki-laki, malaikat yang buta dan bisu yang membawa palu godam besi di tangannya. Sebuah besi yang sangat keras gitu. Lau duriba biha jabalun lasara turaban. Kalau seandainya mirzabba tadi min hadid, palu logam besi itu dihantamkan ke gunung, maka akan hancur gunung itu, akan menjadi seperti butiran tanah atau pasir. Qala fayadribuhu biha darbatan yasma'uha ma baina al-masyriqi wal maghrib illa thaqalaini fayasiru turaban. Lalu kemudian dipukulkan kepada si mayit ini, wa na'udzubillah, dan pukulan satu kali itu semua yang di timur dan barat mendengarkan kerasnya pukulan tersebut kecuali jin dan manusia. Allah masih tutup kuping mereka, mereka tidak bisa dengarkan pukulan tersebut. Qala thumma tu'adu fihi ruh, kemudian dihidupkan kembali lagi, setelah dihancur dihidupkan lagi kembali, maksudnya dikembalikan lagi padanya ruhnya, gitu kan. Karena dipukul dia tidak mati, karena mati cuma satu kali, tapi hancur jasadnya, ruhnya terlepas, diciptakan kembali jasadnya, dimasukkan lagi ruhnya, disiksa lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana kejadian di dalam kubur tersebut. Akan ada pertanyaan malaikat, dan juga akan ada orang-orang yang menjawabnya dari orang beriman, dan ada juga orang-orang kafir yang tidak bisa menjawabnya.